Hai, apa kabar? Senang sekali saya Haikal Rusli bisa kembali hadir menyapa Anda dalam video ini. Nah, di video ini saya ingin mengundang Anda, baik itu para penulis maupun calon penulis, untuk bergabung bersama Cipta Karya Parama Citra dalam proyek buku antologi. Nah, nantinya setelah teman-teman mendaftarkan diri ya untuk menyatakan komitmen bahwa teman-teman siap untuk bergabung bersama Cipta Karya Parama Citra, ya teman-teman akan diundang dalam sebuah grup diskusi khusus di mana kita akan membahas ya seputar proyek-proyek yang dilaksanakan atau diselenggarakan. Nah, saya jelaskan dulu tentang Cipta Karya Parama Citra. Cipta Karya itu ada dua sistem. Nah, apa saja itu? Sistem yang pertama itu indie publishing. Sistem yang kedua itu ada semi mayor. Nah, apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Indie publishing itu di mana penulis yang memegang kendali penuh, ya penerbit hanya membantu proses pengajuan ISBN, kemudian melakukan proses editing, kemudian melakukan proses layouting, kemudian melakukan proses desain cover dan lain sebagainya. Hanya para penulis cukup mengganti biaya cetaknya saja. Nah, itu khusus untuk di Cipta Karya Parama Citra. Nah, lalu bagaimana dengan sistem semi mayor? Ya, nah ini ada dua pengertian. Yang pertama itu tentang mayornya dulu, ya. Yang namanya mayor itu nanti ya buku yang teman-teman tulis itu akan didistribusikan ke seluruh toko buku yang ada di Indonesia, baik itu Gramedia, Gunung Agung, Togamas dan lain sebagainya. Nah, idealnya ya para penerbit mayor itu mereka akan melakukan proses seleksi ya untuk memilih naskah mana yang sekiranya dibutuhkan atau diminati oleh pasar ya, oleh audiensnya mereka. Ya, nah untuk itu ada proses seleksi. Nah, menariknya zaman dulu ya di penerbitan mayor zaman dulu itu seluruh biayanya 100% ditanggung oleh penerbit. Penulis terima beres dan terima royalti setiap 6 bulan sekali. Ya, biasanya setahun 2 kali itu penulis mendapat sebuah royalti. Besaran royaltinya adalah 10% dari harga jual. Nah, nanti akan dipotong PPN. Ya, zaman dulu PPN-nya 10%, sekarang sudah naik kisaran 11%-an. Ya, nah, artinya apa? Artinya di sini teman-teman cukup mengajukan naskahnya saja kepada penerbit, lalu penerbit memproses, menseleksi naskah yang teman-teman kirimkan, kemudian akan dikabari ya dalam kurun waktu lebih kurang 3 bulanan. Ya, nah kalau dalam kurun waktu itu teman-teman tidak dihubungi oleh penerbit, maka bisa dipastikan naskah yang teman-teman tulis itu tidak lolos seleksi. Nah, di sini ada pengecualian. Di sini namanya semi. Ya, semi mayor. Nah, ini kita bahas apa sih semi mayor itu? Semi mayor pada dasarnya ya namanya semi ya, kita ini bergerak untuk pendistribusian melalui toko buku. Ya, baik itu Gramedia, baik itu Gunung Agung, baik itu Togamas dan lain sebagainya. Tetapi juga memiliki peran penulis. Penulis juga melakukan sosialisasi. Penulis juga melakukan promosi mandiri. Penulis juga aktif untuk melakukan sebuah kegiatan. Tujuannya apa? Tujuannya mengarahkan pembaca untuk mendatangi toko buku terdekat yang ada di kota mereka masing-masing, atau bisa juga memesan melalui teman-teman penulis. Ya, nah, untuk mekanismenya bagaimana? Semi mayor. Semi mayor itu idealnya ya dikategorikan dengan dua aspek. Aspek pertama itu menggunakan sistem patungan ya antara penulis dan penerbit, biasanya 50-50 ya, 50% ditanggung penulis, 50% ditanggung oleh penerbit. Kemudian porsinya di mana? Porsinya juga teman-teman akan ya mendapatkan
distribusi ya dari penerbit, teman-teman akan mendapatkan distribusi ke seluruh toko buku yang ada di Indonesia. Nah, dari teman-teman penulis juga wajib untuk mensosialisasikan atau mempromosikan buku yang teman-teman miliki. Ya, nah, misalnya ya teman-teman memiliki beberapa buku atau beberapa ratus eksemplar ya untuk didistribusikan melalui penulis. Nah, maka di situ teman-teman wajib untuk menghabiskan seluruh buku yang teman-teman miliki ya. Nah, itu adalah proses yang disebut dengan semi mayor. Nah, kemudian proses lainnya apa? Yang kedua, juga teman-teman akan mendapat sebuah royalti. Besaran royaltinya lebih besar dari penerbit mayor. Ya, nah kenapa? Karena di sini yang namanya dari awal sudah 50-50, maka besaran royaltinya juga 50-50. Apa yang diterima oleh penerbit, ya kemudian juga diterima oleh penulis. Ya, nah besarannya adalah akan berimbang dibagi dua. Ya, nah itu tentang mekanisme semi mayor. Nah, Cipta Karya ya dalam proyek buku bersama ini fokusnya adalah di semi mayor, di mana teman-teman yang telah dikumpulkan ya nantinya teman-teman wajib untuk berkontribusi. Saya ulangi, nantinya teman-teman wajib untuk berkontribusi. Berapa kontribusinya? Ya, kontribusi penulis itu ada kisaran 50 eksemplar ya. Nah, ini 50 eksemplar. Ini teman-teman wajib untuk berkontribusi sebanyak 50 eksemplar ya. Nah, 50 eksemplar itu dinominalkan itu berapa? Ya, nah karena ini di era 2022 ya, mungkin kalau di tahun berikutnya saya belum tahu berapa, tetapi di tahun ini tahun 2022 itu kontribusinya ya masing-masing itu 60.000. Nah, 60.000 ya. Jadi, inilah kontribusi teman-teman ya dalam mensosialisasikan atau mempromosikan atau mempublikasikan buku yang teman-teman tulis. Artinya, teman-teman juga ya berkewajiban untuk menghabiskan seluruh buku yang teman-teman miliki, yaitu sebanyak 50 eksemplar. Nah, 50 eksemplar ini teman-teman bebas ya. Bisa dipergunakan untuk dijual, diberi hadiah, atau sebagai kartu nama. Nah, kartu nama maksudnya seperti apa? Bagi seorang pengajar, kartu nama terbaik adalah sebuah buku. Artinya, teman-teman bisa membawa buku untuk kemudian disosialisasikan ke beberapa instansi atau organisasi atau sebuah perusahaan. Untuk teman-teman bisa melakukan presentasi. Nah, karena teman-teman melakukan sebuah presentasi akan lebih meyakinkan kalau teman-teman memiliki sebuah buku. Teman-teman bisa memberikan kepada leadernya mungkin, teman-teman bisa memberikan kepada HRD-nya mungkin, teman-teman bisa memberikan kepada manajernya mungkin, yang mana nantinya ada sebuah timbal balik. Nah, timbal balik itu biasanya nilai nominalnya cukup tinggi ya, karena teman-teman mendatangi langsung ke korporasi-korporasi ya. Nah, paham ya maksudnya. Nah, itu sekilas tentang semi mayor dan mekanisme keuntungan-keuntungan yang teman-teman dapatkan ya. Nah, kalau teman-teman punya kendala tentang mekanisme menulisnya seperti apa, baik itu secara teknis ataupun non teknisnya seperti apa, nanti di video berikutnya saya akan sharing pengalaman saya tentang bagaimana cara menulis buku antologi yang mengundang konversi. Maksud konversi adalah mengundang panggilan ya, panggilan seorang tenaga pengajar. Tentu dibutuhkan yang namanya sebuah panggilan untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh beberapa korporasi dan bagaimana cara meyakinkannya ya. Nanti itu saya bahas di video berikutnya tentang mekanisme menulis ya, baik secara teknis ataupun non teknis ya. Nah, video undangan ini saya rasa sudah cukup ya, dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Dan besar harapannya kita bisa bekerja sama dalam satu proyek
khusus yang nanti akan diselenggarakan bersama Cipta Karya Parama Citra. Dan ini yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.